Bab 037. Halo, assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam Bi, ada apa Bibi menghubungi saya? Begini Tuan, dari tadi Nona muda menangis. Kami sudah berusaha membujuk tetapi Nona muda tetap saja. 139. Tidak menghentikan tangisnya, ucap Bi Asih. Memangnya di mana orang tuanya Bi? Tanya Stephen. Tuan dan Nyonya tadi keluar saat Nona muda masih tidur, terus Tuan berpesan jika beliau tidak bisa diganggu. Tuan menyuruh saya menghubungi Tuan Stephen jika Nona muda rewel, jawab Bi Asih. Stephen juga bisa mendengar dengan jelas tangisan dari Aurel. Baik Bi, saya pulang sekarang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Tuan. Amar lo memang keterlaluan masa ninggalin anak sendiri, pasti dia ajak istrinya kabur agar bisa berduaan, dasar mantan duda yang gak sabaran. Dan sekarang gue juga yang harus menjaga putrinya di saat dia sedang asyik memadu kasih dengan Zahra. Stephen terus mengomel sambil membereskan barang-barangnya. Setelah itu Stephen meninggalkan kantor Ariskop menuju kediaman Aris. Stephen menjalankan mobilnya dengan kecepatan tinggi, hingga beberapa menit kemudian Stephen sampai di kediaman Aris. Dari luar Stephen sudah mendengar suara tangis Aurel. Ternyata Aurel sudah berada di ruang tamu, memberontak dan ingin keluar rumah untuk menyusul orang tuanya, padahal kan mereka tidak ada yang tahu kemana Amar dan Zahra pergi. Bagaimana Aurel bisa menyusul? Stephen sedikit berlari memasuki rumah. Assalamualaikum, loh kok putri cantik menangis? Tanya Stephen menghampiri Aurel. Hiks Om Steph, ayo kita pergi susul Umi, ayah sudah bawa kabur Uminya Aurel Hiks. Ayo Om Steph, ucap Aurel, menarik tangan Stephen. Cantik, ayah sama Umi sedang pergi ke suatu tempat karena ada urusan penting, dan anak kecil tidak bisa ikut, Aurel di sini saja ya sama Om Steph, nanti Om temani Aurel main deh sampai ayah dan Umi pulang, bujuk Stephen. Kenapa Aurel tidak boleh ikut? Ini pasti gara-gara ayah, mau berduaan dengan Uminya Aurel, seperti di kampung, Aurel tidur malah dipindahin ke kamar kakek dan nenek untung Aurel terbangun, curhat Aurel. Stephen dan para pelayan berusaha untuk menahan tawanya saat mendengar ucapan Aurel. Begini saja, di luar motor pesanan ayamnya Aurel sudah datang. Aurel mau kita jalan-jalan berdua baik motor. Mendengar kata motor Aurel mengangguk semangat. Ayo Om kita pergi sekarang. Ganti baju dulu dong, terus cuci muka, ganti baju terus pakai bedak. Memangnya Aurel mau saat dilihat orang-orang wajahnya terlihat jelek? No, Aurel halus cantik. Ayo Bi Inah tolong Aurel ganti baju, ajak Aurel. Stephen dan para pelayan bisa bernafas lega karena Aurel akhirnya bisa dibujuk. Stephen kini memasuki kamar untuk ikut mengganti pakaiannya. Tidak mungkin Stephen berkeliling dengan menggunakan jas. Stephen kini menunggu Aurel yang tak kunjung turun, hingga pintu lift terbuka. Aurel yang menggunakan celana jeans hitam, kaos hitam dengan jaket hitam yang membalutnya, jangan lupa rambutnya yang diikat ekor kuda serta kacamata hitam yang dipakainya. Sorry Om Steph, Aurel lama karena Aurel kan perempuan jadi dandan lama. 140. Aduh, masih kecil sudah ingat dandan terus bagaimana jika Aurel sudah dewasa? Tidak terbayangkan. Stephen dan Aurel kini mulai meninggalkan kediaman Aris. Aurel terlihat sangat menggemaskan dengan helm kecil yang menutupi kepalanya,
di sepanjang jalan Aurel tidak hentinya berceloteh, bahkan Aurel dengan semangat menunjuk sesuatu yang dilewatinya karena posisi Aurel yang duduk di depan. Kembali ke pasangan pengantin baru yang sudah berada di dalam kamar mewah. Awalnya Amar akan menyerang Zahra sesampainya di dalam kamar, tetapi, karena mereka belum melaksanakan sholat azhar, terpaksa Amar harus kembali menahan diri. Sholat pengantin baru tersebut dilakukan begitu khusyuk. Dari mulai takbiratul ihram sampai. Selepas berdoa, Zahra mencium tangan Amar lalu Amar mencium kening Zahra. "Boleh Albi meminta hak sekarang Hani?" tanya Amar yang dijawab anggukan oleh Zahra. Amar tersenyum senang mendapat persetujuan dari Zahra. Langsung saja Amar mengangkat tubuh Zahra menuju ke atas ranjang. Setelah cukup lama melakukan foreplay, kini Amar akan menuju intinya. "Jika sakit bilang ya Hani, atau kamu bisa mencakar punggung Albi," ucap Amar dengan suaranya berat. Setelah beberapa kali percobaan hingga akhirnya Amar berhasil menyatukan dirinya dan Zahra dengan disertai suara Zahra yang sedikit menjerit. Mata Zahra sudah mengeluarkan air mata. Amar mencium wajah Zahra terus-menerus sambil mengucapkan terima kasih. Lalu Amar mulai melakukan ritual suami istri sampai keduanya sampai pada puncak kenikmatan. Amar dan Zahra fisik dan jiwanya sudah bersatu. Dan Zahra sudah resmi menjadi milik Amar seutuhnya, menjadi belahan jiwa yang akan berusaha untuk dibahagiakannya selalu. 141. Hal yang paling membahagiakan adalah ketika tiba-tiba suara notifikasi menandakan ada seseorang yang mengirimkan uang kepada kita, dan itulah yang kini dirasakan oleh Stephen. Ternyata Amar mengirimkan sejumlah uang lalu disusul dengan pesan Amar yang masuk ke telepon genggam Stephen. "Gue titip anak gue sudah transfer untuk jajan Aurel, lo juga bisa ikut jajan sekalian. Ingat, jaga baik-baik putri gue, awas sampai lecet atau dia sampai menangis karena lo." Begitulah isi pesan yang dikirimkan oleh Amar. "Cek, lo asyik berduaan dengan istri, gue di sini malah harus jagain anak lo yang super aktif," ucap Stephen. "Om bikala apa? Aurel kulang dengal?" tanya Aurel. "Tidak ada apa-apa cantik, barusan ayahnya Aurel kirim uang untuk kita jajan," jawab Stephen terus terang. "Benelan Om? Asyikkkk, ayo mau kita habiskan uang ayah, biar tahu lasa, kalena belani-belaninya bawa kabul uminya Aurel," ucap Aurel dengan semangat. Kini Aurel dan Stephen berada di sebuah taman setelah mereka berkeliling menaiki sepeda motor. Suasana di taman cukuplah ramai, bahkan ada banyak penjual makanan berada di sana. "Om Aurel mau makan es krim?" Baru saja Aurel mendengar kata uang sudah minta jajan aja. "Ini sudah sore loh, masa Aurel makan es krim sih?" ucap Stephen. Wajah Aurel langsung cemberut karena permintaannya tak segera dipenuhi. "Om, janji Aurel makan satu aja," ucap Aurel. Baiklah, ini uangnya Aurel beli sendiri bisa. Om tunggu di sini." Stephen memberikan satu lembar uang merah kepada Aurel. Stephen membiarkan Aurel untuk jajan es krim sendiri karena dari tempat duduknya Stephen bisa mengawasi Aurel. "Tunggu sini Om, jangan kemana-mana nanti Om hilang." Astaga, Stephen yang sebesar dan setua itu seperti sedang dijaga oleh anak kecil yang bahkan cara bicaranya saja masih cadel. Seharusnya, Aurel yang berhati-hati. Aurel si bocah lincah, sedikit berlari menghampiri penjual es krim. "Om Aurel mau beli es krim," ucap Aurel kepada bapak penjual. "Mau es krim yang mana cantik?"
Silahkan pilih, ini ada gambar-gambarnya, ucap penjual es krim ramah. Bukannya langsung memilih, wajah Aurel malah memerah karena malu. Untuk lebih menunjang kecantikan paripurnanya, Aurel terlebih dahulu memperbaiki rambut poninya yang sempat berantakan karena tertiup angin. Terima kasih Om, sudah bilang Aurel cantik. Aurel mau es krim yang itu, tunjuk Aurel. Ini es krimnya. Penjual memberikan es krim pilihan Aurel. Ini uangnya Om, menyodorkan uang merahnya. 142. Tunggu sebentar ya anak cantik, mengambil beberapa lembar uang untuk kembalian. Ini kembaliannya. Penjual menyodorkan kembalian uang Aurel, tetapi tidak disangka Aurel malah menggeleng. No, itu uang buat Om semua, ucap Aurel membuat penjual keheranan. Uang anak cantik kebanyakan jadi masih ada kembaliannya. Untung saja penjual es krimnya jujur jika tidak sudah diambil semua uang Aurel. Kata Umi, Aurel halus berbagi kepada orang lain. Ketika Aurel punya rejeki lebih Om, Aurel juga halus habiskan semua uang ayah, ucap Aurel. Penjual es krim sangat bangga dengan kedermawanan Aurel. Baiklah, Om ambil uangnya. Semoga anak cantik sehat dan selalu dilimpahi rejeki, ucap penjual es krim. Tulus. Amin. Kalau begitu Aurel pergi dulu Om. Assalamualaikum. Pamit Aurel. Waalaikumsalam. Hati-hati jalannya. Si penjual es krim mengawasi Aurel hingga tiba di kursi di mana Stephen menunggu. Om tolong bukain, ucap Aurel. Kok belinya cuma satu, untuk Om mana? Minta Stephen. Astagfirullah, Aurel lupa, tapi Om Steph sudah tua jangan makan es krim biar Aurel saja, nah kan, mulai lagi julidnya si Aurel. Terus kembaliannya mana? Tanya Stephen karena Aurel hanya membeli satu es krim berarti uangnya masih ada kembalian. Aurel kasih penjual es krim semuanya. Tadi Om Steph bilang, ayah kirim uang jadi Aurel beli orang lain karena Allah sayang dengan orang yang suka berbagi, ucap Aurel. Wah, memang hebat Zahra bisa merubah sedikit demi sedikit sikap Aurel. Dulu mana mau dia berbagi bahkan mainannya saja tidak ingin dipinjamkan kepada orang lain, monolog Stephen. Setelah es krim yang dimakan Aurel habis, Stephen memutuskan mengajak Aurel untuk pulang karena hari sudah menjelang malam, dan pastinya Amar dan Zahra juga sudah pulang ke rumah. Kita pulang yuk, pasti ayah dan Umi sudah pulang, ajak Stephen. Ayo Om, Aurel sudah tidak sabar pulang ke rumah, tapi uang ayah halus habis, Aurel tetap bersikukuh untuk menghabiskan uang yang dikirimkan ayahnya. Nanti kita pikirkan di jalan, lebih baik kita pulang sekarang. Stephen yang mengajak tetapi Aurel telah berlari lebih dulu menuju ke parkiran. Ayo Om kejar Aurel, teriak Aurel yang terus berlari. Tiba-tiba, bruk. Aurel menabrak seseorang, untung saja orang yang ditabraknya langsung menahan tubuh mungil Aurel sehingga tidak sampai terjatuh. 143. Adek baik-baik saja? Tanya seorang perempuan yang ditabrak oleh Aurel. Iya Onti, Aurel baik-baik saja, maaf Aurel tidak sengaja, ucap Aurel yang memang sudah diajarkan untuk menggunakan kata maaf, tolong dan terima kasih oleh Zahra. Iya cantik, tidak apa-apa. Lain kali hati-hati. Oh iya orang tua kamu mana? Tanya perempuan tersebut. Aurel menunjuk ke arah Stephen, yang sudah berjalan cepat ke arahnya karena melihat Aurel dipegang oleh orang asing. Baru juga Stephen akan marah,
Tetapi semua urung dilakukan karena Stephen terpesona dengan sosok perempuan yang ada di depannya. Pak, Pak Hipa, panggil perempuan tersebut karena melihat Stephen hanya bengong. Ah iya, tanya Stephen. Lain kali putrinya dijaga dengan baik, bagaimana jika nanti dia terjatuh dan akhirnya terluka, omel perempuan tersebut. Bukan dia bukan putri saya, ucap Stephen. Aurel kini berjalan menggenggam tangan Stephen. Cih dasar lelaki, karena lihat gadis cantik, anak sendiri tidak diakui, ucap ibu-ibu yang tak jauh dari mereka bertiga. Pak saya hanya berpesan anaknya dijaga baik-baik, dia tidak berbuat nakal kok jadi bapak tidak perlu tidak mengakuinya. Anak cantik aunty pergi dulu assalamualaikum, pamit perempuan tersebut. Stephen menggendong Aurel lalu berjalan cepat menuju ke parkiran. Kenapa tadi nggak bilang kalau Om bukan orang tua kamu? Tanya Stephen kepada Aurel. Aurel tidak tahu, Aurel masih kecil tidak ngerti, ucap Aurel. Padahal selama ini, Aurel adalah anak kecil yang paling banyak tahu, mengapa sekarang saat Stephen membutuhkannya Aurel malah diam saja dan tidak membela Stephen. Stephen dan Aurel telah sampai di kediaman Aris, namun Amar dan Zahra belum pulang. Mata Aurel sudah mulai berkaca-kaca tetapi Stephen memiliki 1000 cara untuk mengalihkan Aurel memikirkan kedua orang tuanya yang lupa pulang. Bagaimana kalau sehabis maghrib kita adakan makan-makan bersama pelayan? Om akan delivery banyak makanan, bukankah Aurel ingin menghabiskan uang ayah? Pancing Stephen. Betul, Om beli makan banyak-banyak, ucap Aurel kembali semangat. Siap bos kecil. Benar saja, mereka kini makan malam bersama di taman belakang dengan menggelar karpet. Awalnya para pelayan ragu untuk ikut bergabung dengan nona muda mereka dan Stephen, tetapi karena paksaan Aurel mereka akhirnya mau makan malam bersama. Para pelayan juga tidak ingin Aurel kembali menangis karena keinginannya tidak dipenuhi. Makan malam diselingi canda dan tawa oleh Aurel dan Stephen, para pelayan juga ikut tertawa. Jika ada Amar mana mungkin mereka seberani ini. Baru melihat bayangan Amar saja, orang-orang sudah mulai ketakutan. Stephen pikir, Aurel akan tidur setelah pukul 9 malam, namun dugaannya salah karena Aurel malah. 144. Tidak ingin tidur karena ingin menunggu ayah dan uminya yang entah akan pulang jam berapa. Sejak tadi Stephen sudah berusaha menghubungi Amar tetapi nomornya teleponnya tidak aktif. Om, Umi dan ayah belum pulang, Aurel kan lindu hiks. Aurel mau sama Umi oke Steph, ayo kita susul Umi dan ayah, rengek Aurel kepada Stephen. Kalau gue tahu kemana orang tua kamu, udah dari tadi gue antar. Pasti ini ulah Amar, bisa-bisanya lupa anak sendiri, monolog Stephen. Om ayo Aurel mau ketemu Umi sekalang, rengek Aurel kembali. Aurel lupa bukannya tadi kita di jalan beli sesuatu, mau dicoba sekarang tidak? Tanya Stephen. Stephen terpaksa melakukan opsi terakhir yaitu membiarkan Aurel kembali mendadaninya. Dan Stephen harus mengikuti semua keinginan Aurel. Memang Aurel bisa teralihkan, tetapi Stephen yang jadi korbannya, wajahnya sudah penuh dengan coretan karena Aurel, lipstik merah merona yang bahkan pengaplikasiannya sudah di luar hari bibir dan yang paling parah adalah rambut Stephen yang dicat menjadi 2 warna mencolok. Untung saja Stephen sengaja membeli cat rambut yang akan hilang ketika dikeramas tidak tinggal diam Stephen juga mendadani wajah Aurel, karena Stephen tidak memiliki bakat merias maka wajah Aurel tidak jauh amburadul seperti wajahnya. Tak lupa Aurel menggunakan rambut palsu berwarna-warni,
Sebelumnya mereka telah mengganti pakaian dengan baju kaos couple, karena saat membeli baju couple tidak ada ukuran untuk anak kecil karena toko yang mereka datangi khusus untuk couple pasangan. Bahkan para karyawan toko keheranan dengan Stephen yang ingin couple dengan bocil. Hahaha, wajah oke Steph lucu, ketawa Aurel melihat tampilan Stephen. Hahaha, kamu juga lucu, dapat ide dari mana sih, sampai mau dandan seperti ini? Dari tamu yang datang ke rumah kakek dan nenek, dandan seperti ini, lucu, ucap Aurel. Siapa kok Om Stephen jadi penasaran? Namanya Om Dani sama pacarnya, jawab Aurel yang ingatannya kuat. No bicara pacar, anak kecil tidak boleh bahas pacar.